Jamaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang sedang menyaksikan program Assalamualaikum Nusantara, masih di dalam surat Al-Isra, ayat ke-24, ketika ada sebuah redaksi doa, yang Allah pilihkan redaksi doa itu untuk diucapkan oleh semua mereka yang ingin mendoakan kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil atau menyayangiku di waktu kecil. Sebuah kalimat yang sekilas terkesan sederhana, tetapi kalau kita kaji lebih mendalam, kenapa Allah pilihkan redaksi doa ini? Kita akan selami makna dari doa ini. Sebuah informasi dari Allah, ketika kita diajarkan dan diperintahkan untuk memasrahkan dan meminta kepada Allah untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang itu kepada kita di waktu kecil, adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Kalian wahai para anak tidak akan pernah mampu membalas kebaikan yang telah mereka lakukan. Yang hanya bisa melakukan itu adalah Allah. Jamaah sekalian berbahagia, ada seorang lelaki yang begitu dia berbaktinya kepada kedua orang tuanya atau kepada salah seorang orang tuanya, yaitu seorang sahabat yang bernama Harithah bin Nu'man. Nabi bercerita tatkala Nabi tidur, kemudian Nabi terbangun dan Nabi menceritakan mimpi yang beliau lihat. Pada saat beliau berada dalam impian itu, beliau berada di dalam surga. Nimtu fara'aituni fil jannah. Aku tertidur wahai Aisyah, dan aku melihat diriku berada di dalam surga. Wa sami'tu sauta qari'in yaqra'u. Dan pada saat aku berada di dalam surga, aku mendengar ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran di dalam surga. Subhanallah. Bukan hanya menikmati keindahan dari surga, tetapi mereka begitu diceritakan oleh Nabi, ada seseorang yang membaca Al-Quran di dalam surga. Kemudian Nabi bertanya kepada para malaikat, siapa tuh orang yang lagi membaca Al-Quran yang suaranya aku dengar? Para malaikat menjawab, itu adalah Harithah bin Nu'man, sahabat Nabi yang bernama Harithah bin Nu'man, yang pernah memberikan hadiah rumah, satu buah rumah, kepada salah seorang istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Jemaah sekalian berbahagia, Nabi mendengar ini Harithah bin Nu'man berada di dalam surga dan sedang membaca Al-Quran. Kemudian Nabi begitu mendengar jawaban para malaikat, Nabi kemudian berkomentar, kana abarron nasi bi ummihi. Dia adalah seorang anak yang paling berbakti kepada ibunya. Lihat bagaimana perlakuan Allah kepada seorang anak yang mereka mempunyai dedikasi yang begitu tinggi kepada ibunya atau kepada kedua orang tuanya. Bahkan tatkala ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah ingin ikut perang di jalan Allah, kemudian Nabi bertanya, apakah kau masih mempunyai orang tua? Saya masih mempunyai seorang ibu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah kepada lelaki itu, pulanglah engkau. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Berkhidmatlah, berbuat baiklah kepada ibumu, karena di bawah surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Allahu Akbar. Sebuah kedudukan yang luar biasa dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di bawah telapak kaki ibu kita, keridhoannya, di situ juga ada surga Allah, keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Karena itu jemaah sekalian berbahagia, saya pikir pengajian ini akan mudah-mudahan menggugah diri kita. Apa yang telah kita lakukan buat seorang wanita yang rela bertaruh nyawa, bersimbah darah saat melahirkan kita. Atau jangan-jangan engkau telah sibuk dengan kenikmatan dan kebahagiaan bersama istri dan anak-anakmu. Padahal pada saat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa amalan yang paling utama ya Rasulullah?
Pertama, as-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jemaah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bila kau lakukan itu kepada kedua orang tuamu saat ini, maka engkau tidak perlu lelah untuk mengajarkan ketaatan dan kebaktian kepada anak-anakmu. Karena dia, Allah, akan membalas kebaktianmu kepada kedua orang tuamu dengan melahirkan anak-anak keturunan yang mereka juga akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bila berlaku sebaliknya, ada sering perbuatan yang kau lakukan membuat luka di dalam hati kedua orang tuamu, kendati pun mereka tidak marah, karena memang jiwa dan raga mereka telah dibungkus dengan kasih sayang untuk anak-anaknya. Mereka simpan rasa kecewa dan marah itu, terkatup rapat mereka punya mulutnya dari sumpah serapah dan marah kepada anaknya. Tetapi jamaah sekalian berbahagia, Allah mengetahui semua yang ada di dalam hati setiap hambanya. Innahu alimun bidati sudur. Dia maha mengetahui. Bila engkau lakukan itu dan belum mau untuk memperbaikinya, bersiaplah, saatnya kau akan dibuat berduka tanpa bertepi dari anak-anak yang kau sayang saat ini. Dan kita akan lanjutkan bagaimana mereka yang ingin berbakti kepada kedua orang tua, tetapi tidak cukup waktu karena mereka keburu meninggal dunia setelah pesan-pesan berikut ini.